kilometer 1 Tambora, Jakarta Barat saat dini hari. Bangunan semi permanen yang terbuat dari material yang sudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Selain bekal bubut ludes terbakar, 2 mobil yang berada tak jauh dari titik api juga ikut dilalap si jago merah. Api bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidur ngebeledak aja pada itu kan bubut gudang bubut masuk fungsi sih, api langsung gede aja gitu Pak, langsung gede sampai ke belakang tuh mobil kena tuh kalau nggak salah itu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke lapak lainnya. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Perkumpulan di sini orang-orang Madura, barang-barang itu mudah terbakar, plastik, kardus, kertas. Jadi menurut informasi praduganya itu dari korsleting listrik. Ya, namun semuanya itu karena mudah menyambar bahan-bahan mudah terbakar, akhirnya membesar. Dan pertama kali informasi, petugas kami meluncur, api sudah. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, 2 hari menjelang Tahun Baru 2025, ribuan pemudik mulai memadati stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu malam. Sebanyak 3.354 penumpang diberangkatkan. Pemirsa, ribuan pemudik mulai memadati stasiun Kiara Condong, Bandung pada Minggu malam. Ada 3.354 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari stasiun Kiara Condong. Jumlah ini meningkat drastis hingga 40% dibandingkan dengan hari biasanya. Mayoritas keberangkatan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat dari data PT KAI Daob 2 Bandung selama masa angkutan Nataru, ada 74.245 penumpang yang melakukan perjalanan dan datang menggunakan kereta api ke stasiun Kiara Condong. Sama keluarga, sama ayah, sama mama juga. Ini dalam rangka apa, Pak? Liburan ini tahun baru. Liburan tahun baru, rencana di sana berapa hari? Rencana di sana sekitar seminggu. Seminggu. Stasiun Kiara Condong melayani sebanyak 3.354 penumpang yang berangkat dan 3.806 penumpang yang datang. Total selama masa angkutan Nataru mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 29 Desember 2024 sebanyak 74.245 penumpang naik dan turun. Pemirsa, puncak arus balik libur Nataru mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan tol Cikampek mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 55 pada Minggu malam. Ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta terus mengalir sejak Minggu sore. Rekayasa lalu lintas kontraflow arah Jakarta di tol Jakarta Cikampek dari kilometer 62 sampai kilometer 47 diberlakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas.
Diprediksi puncak arus balik libur panjang Natal ini akan masih terjadi hingga Senin. Itu pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang pada Minggu malam. Tercatat 22.000 lebih calon penumpang menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi jumlah calon penumpang masih akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan juga harga yang terjangkau. Diprediksi kemarin menjadi puncak arus balik Natal di sejumlah stasiun Daop 1 Jakarta yang totalnya mencapai lebih dari 42.000 orang. Untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Henry Aprilia di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan juga rekan Rudi Setiawan di Tol Cikampek. Kita ke Henry terlebih dahulu. Henry, bagaimana saat ini suasana terkini di Pasar Senen? Apakah sudah ada tanda masyarakat kembali ke Jakarta? Ya baik, jika kalau untuk situasi terkini pandangan kami saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, daerah operasional 1 Jakarta, memang sudah mulai terlihat para penumpang yang sudah melakukan kedatangan atau sudah berdatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian kalau tadi kami sempat pernah bertanya kepada salah satu penumpang, penuturan para penumpang ini yang memang sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan tahun baru di Jakarta. Kemudian ini juga tandanya sudah memasuki atau sudah H-2 jelang pergantian tahun 2025. Adapun informasi yang kami dapatkan dari Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan untuk data hari ini, keberangkatan maupun kedatangan untuk keberangkatan sendiri ini tercatat mencapai 16.000 keberangkatan yang akan dilakukan untuk hari ini. Ini tentunya jumlah yang tadi kami sebutkan masih tentatif atau bisa berubah. Kemudian kalau untuk kedatangan sendiri ini tercatat sebanyak 39.000. Tadinya memang untuk kedatangan pada pagi hari ini sudah mulai banyak. Kemudian juga ada pun lokasi favorit untuk keberangkatan sendiri ini masih meliputi seperti halnya Yogyakarta, kemudian juga Lempuyangan, Solo dan juga Malang untuk para penumpang yang hendak melaksanakan atau mengisi waktu libur di beberapa titik lokasi favorit tersebut. Kemudian juga kalau kami tadi sempat bertanya juga kepada salah satu penumpang, penuturan mereka memilih menggunakan moda transportasi kereta api untuk melaksanakan libur tahun barunya atau pergantian tahun 2025 ini karena mengingat kalau transportasi kereta api ini mudah terjangkau, kemudian juga menjadi transportasi favorit untuk melaksanakan libur di beberapa titik lokasi favorit. Kemudian kalau untuk masa periode libur Natal dan juga Tahun Baru yang terlaksana dari 19 Desember sampai dengan 5 maksud kami dari 19 Desember sampai dengan 5 Januari 2025, ini selama 18 hari tercatat untuk PT Kereta Api Indonesia sudah menyediakan sebanyak 822 tiket untuk para penumpang yang hendak melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian kalau untuk terjual, ini sudah mencapai 521 tiket yang terjual. Tentunya kalau untuk himbauan tetap berhati-hati dan juga tetap memerhatikan kembali tiket keberangkatan Cikal. Baik Henry, terima kasih. Kita beralih ke rekan Rudi Setiawan. Rudi, bagaimana situasi terkini di akses tol Cikampek? Apakah yang mengarah ke Jakarta sudah mulai nampak kepadatan? Saudara, selamat pagi. Kami informasikan untuk update terkini di ruas tol Jakarta Cikampek. Tepatnya saya berada di kilometer 57, di mana memang arus lalu lintas saat ini terpantau lebih lancar dari malam sebelumnya. Dan kondisi saat ini memang seperti kecepatan dipacu hanya bisa dengan antara 50 sampai 60. Diketahui memang sebelumnya pada malamnya sempat diberlakukan yaitu kontraflow karena ada penumpukan atau kepadatan kendaraan. Perlu kami informasikan untuk puncak arus libur panjang Natal Tahun Baru 2024 ini memang mengalami lonjakan yang sungguh signifikan, yaitu terjadi pada Minggu malam hingga pada Senin dini pagi hari tadi. Ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta terus mengalir terpantau dari kilometer 62 sampai kilometer 45. Dan sebelumnya memang lalu lintas terjadi kepadatan pada Minggu malam. Pihak Polres Karawang dan Jasa Marga memberlakukan kontraflow sebanyak 3
tahapan, yaitu memang tadi diketahui kontraflow dari kilometer 55 sampai ke kilometer 47. Kemudian disambung karena mengingat arus jalur kontraflow di sini tidak memungkinkan, sehingga kontraflow diperpanjang jadi dari kilometer 65 kemudian dilanjutkan kembali dari kilometer 69. Nah, di mana memang di sini untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian lalu lintas Polres Karawang pada saat Minggu malam sampai hari ini pagi Senin terus melakukan untuk mengurai bagaimana untuk mengurai kepadatan di titik-titik yang menjadi mengurai kepadatan titik-titik yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Ya, Cika, untuk sementara yang dapat kami informasikan. Dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri. Kita akan menyimak sejumlah lokasi, yaitu diantaranya adalah dari Taman Safari Bogor, kemudian dari Kota Bandung juga di kawasan Ledeng, kemudian Malioboro Yogyakarta, dan Kuta Square Bali. Pertama-tama kita akan menyimak di layar kaca Anda adalah pos polisi atau dari kiri atas. Dari kiri atas layar kaca Anda adalah pos polisi Taman Safari Bogor, Jawa Barat, di mana kondisinya lengang, lebih ramai mengarah ke Jakarta kebanding arah sebaliknya menuju Cianjur dan seterusnya. Kemudian dari gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah Mall Cito Waru Surabaya, di mana juga situasinya kurang lebih sama dengan yang terjadi di Cisarua atau kawasan Puncak, juga terpantau lengang dan masih kondusif. Selanjutnya di sisi kiri bawah kita simak kawasan Malioboro Yogyakarta, di mana Malioboro menjadi salah satu titik keramaian di Yogyakarta, tapi kita lihat pagi ini situasinya tentu lengang, berbeda dengan situasi malam hari di mana menjadi pusat keramaian. Terakhir kita simak di kanan bawah layar Anda adalah kawasan Simpang 4 Tohpati Bali, di mana situasinya pun terpantau kondusif, tidak ada keramaian meskipun dari satu arah ini terpantau lebih ramai ketimbang dari arah sebaliknya. Namun tetap pihak kepolisian pun menghimbau kepada Anda yang akan melakukan perjalanan untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan. Memanfaatkan momen libur tahun baru, ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan wisata air yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur ke Bandung. Wahana wave yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat diserbu masyarakat dari Jabodetabek. Dengan teknologi ombak buatan, para pengunjung bisa menikmati sensasi berenang di pantai. Di sini pengunjung juga bisa menikmati serunya berseluncur dari ketinggian. Objek wisata air ini bisa menjadi pilihan warga yang sedang menikmati libur tahun baru bersama keluarga. Kan pas momennya liburan akhir tahun ya. Seru banget sih main di sini. Terus kan rame, walaupun rame tapi tetap nggak kayak desek-desekan, tetap kondusif. Tetap ya happy sih. Apalagi naik perasaannya, tambah happy banget. Mereka di sini dalam rangka liburan Nataru, dan kami berharap seluruh masyarakat Jabodetabek khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa berkunjung ke The Jungle Water Park Bogor, di mana wahana-wahana kami yang terfavorit yaitu area wave pool, bisa bermain ombak dan juga bisa berekreasi dengan aman, nyaman, dan juga bersih. Kawasan wisata di Jalan Braga, Kota Bandung terus dipenuhi wisatawan dari luar maupun dalam Kota Bandung. Banyaknya bangunan heritage membuat para wisatawan memanfaatkan swafoto di kawasan tersebut. Tidak hanya swafoto, wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Menurut salah seorang wisatawan, dirinya sengaja datang ke Bandung hanya untuk menikmati suasana liburan di Bandung dan menikmati Jalan Braga. Ibu bertiga ya? Iya, bertiga.
karena mungkin libur mau tahun baru ya ramai banget. Tapi seru sih, so far untuk pengelolaannya. Kemudian kita ngantri, terus ada foto-foto juga, terus ada makan-makan. Kepadatan wisatawan ini akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun baru 2024-2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memilih Bandung untuk destinasi liburan akhir tahun mereka. Dan tak hanya Bandung, kota Yogyakarta juga banyak dipadati pengunjung, seperti di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mengisi libur akhir tahun, ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memenuhi Jalan Braga yang identik dengan bangunan lama khas kota tua. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat akibat lalu lalang wisatawan. Selain menikmati suasana kota bernuansa tempo dulu, para wisatawan juga sengaja datang hanya untuk bersuah foto dan menikmati aneka jajanan kuliner yang ada di kawasan tersebut. Kepadatan pengunjung juga terjadi di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad remaja yang tenggelam di aliran Sungai Ciliwung, Kota Bogor. iNews Pagi akan segera kembali.